وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الشيخ الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. Wa kama yajibu alaika, dan sebagaimana wajib alaika bagi kamu, antuhafidha, untuk menjaga ala sholati, pada sholat. Wa yahrumu, dan haram alaika kepadamu, antudayyi'aha, untuk menyia-nyiakan itu menyia-nyiakan kepada itu sholat. Kadzalika, begitu juga yajibu, wajib alaika bagi kamu, antusyaddida, untuk sangat menekankan ala ahlika, kepada keluargamu, wa auladika, dan anak-anakmu. Wajib juga memerintahkan, bahkan lebih, ya, untuk apa? Menekan kepada istri kita, anak-anak kita melakukan sholat. Ya, anak tentunya ketika sudah apa? Usia apa? Balik. Wa'mur bisab'in, dan perintahkanlah sholat ketika dia umur 7 tahun, wadribuhu fi asyrin, dan pukullah ketika di umur 10 tahun kalau memang enggak mau sholat. Pukulnya itu litahdid, untuk apa? Mendidik. Nah, bukan pukulan-pukulan apa nih, menyiksa itu bukan. Nah, dan pukulnya kalau memang dipukulkan ke anaknya, enggak boleh dipukulkan dengan yang secara apa? Terlalu keras, enggak boleh. Bu, apa? Pukulno tembok duar wis wedi oleh. Enggak perlu dipukulkan ke apa? Ke orangnya. Dulu di rumah itu ada rotan. Ya segini kurang panjang dikit. Itu ditaruh, ada di rumah. Sama abang, tak cukup lagi loh. Mau nakal-nakal. Ya wedi. Cuma gitu tok wis apa? Terus wedi, mau mana kok lawak banget. Dulu punya rotan. Tak cukup lagi, ya wedi. Kalau enggak sama ibu dulu, wah ini loh, Gifli. Itu langsung wedi. Langsung wedi. Nah, karena memang kalau ente mondok itu bersyukur, alhamdulillah. Ya, kita orang dulu sebelum mondok itu sholat, masya Allah. Ya, saya Allah. Ayal-ayalan di saya. Karena usia-usia segitu tuh abot-abotnya apa? Main, dolan. Ya. Padahal ya sudah usia-usia mulai balik, ya kan? MI itu kan, SD itu kan sampai usia berapa? 12, 13 kan? Jadi ketika sudah mulai umur 7 tahun sampai 12, 13 itu ya luar biasa. Makanya di pondok ini luar biasa, beruntung. Ya, beruntung, sangat mudah untuk melakukan sholat. Di rumah ya, belum tentu. SMP, SMA itu karuan. Ya pondok rumah sholat. Ya. Wah, karena memang juga di Al-Quran sudah juga dijelaskan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Di Al-Quran sudah dinas, maka bakal ada generasi yang mereka itu apa? Adha'us shalah, menyia-nyiakan sholat. Pekerjaannya apa? Wattaba'us syahawat, nuruti hawa nafsu. Sudah pasti orang kalau jauh dari kebaikan pasti dia akan nuruti hawa nafsu. Dan nanti bakal celaka. Nah, kita selain menjaga diri kita untuk melakukan sholat, nah kita juga harus jaga siapa? Keluarga kita, anak-anak kita. Paham tuh? Dan juga siapa? Wa kulliman
laka alaihi wilayah fi iqamatis shalah, dan juga orang-orang yang dalam tanggung jawabmu. Siapa? Mungkin pembantu, ya. Siapa? Ya, santri-santri iki tanggung jawabnya sapa? Tanggung jawab pengurus. Paham? Wajib untuk apa? Diperintahkan sholat. Oh, kalau mungkin dalam usaha, oh, karyawan, karyawan, bangun sholat. Ini luar biasa itu, tanggung jawab. Jamnya istirahat, misalkan zuhur, harus suruh apa? Sholat. Semuanya wajib sholat. Kalau sholat pecat aja kesuwen. Kayak apa? Kumpul uang sehingga gak sholat. Nanti dijelaskan ini bahayanya gimana kumpul sama orang yang gak sholat. Paham tuh? Jelas ya? Wala tada lahum udhran fi tarkiha, dan jangan kamu tinggalkan kepada mereka udhron, apa? Keringanan, bukai alasan. Fi tarkiha dalam apa? Meninggalkannya. Jangan kasih kesempatan. Paham tuh? Sama sekali. Ini penting. Ya kan? Kemudian wa man lam yasma' minhum wa yuti, dan siapa orang yang enggak dengerin dan enggak mau apa? Taat. Fahadidhu wa akibhu. Langsung ente apa? Ente tekan, ente marah, ente marahi, wa akibhu, dan ente apa? Sanksi. Ya kasih apa? Hukuman. Oh, ini karyawan enggak sholat, potong gaji misalkan. Enggak sholat mana? Pecat misalkan. Paham tuh? Harus kayak gitu. Lek santri gak usah takut. Gak sholat yo ajur. Entah. Ya, kan gak anak sih gak sholat. Ya sholat kan, sholat kabeh, cuma kadang telat jamaah gitu aja, iya kan. Nek omah bahaya, nek omah. Di rumah ini usaha-usaha gini nih, tuh susah-susahnya sholat, apa mana sholat subuh. Untung wes kalah. Ya untungnya mondok. Ya, coba temennya kalian coba tanya, sholat subuh jam piro? Yo, kancamu SMA, sholat subuh kan jam piro? Paham tuh? Nah, ini loh pentingnya mondok itu bukan karena apa-apa pun, bukan karena pengen jadi ini jadi enggak. Mondok ini untuk supaya kita ini sadar dengan apa? Tujuan hidup kita. Paham tuh? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di dunia ini agar supaya kita ini apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan mau jadi apa ya urusannya Allah. Yang penting kita usaha, oh, saya mau jadi ini, saya mau jadi presiden. Apakah nggak boleh santri jadi presiden? Hah? Boleh nggak? Sudah ada yang jadi presiden santri. Apalagi jadi menteri, jadi DPR, wis kakean. Paham? Siapa? Santri presiden. Sudah ada. Paham itu? Ngerti? Nanti mau jadi apa? Jadi apa? Terserah mau jadi sakarepmu. Paham? Apapun yang kamu cita-citakan, kamu tahu bahwasanya tujuan hidup ini apa. Gitu loh. Agar supaya tidak meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngerti tujuan hidup, ngerti yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau nggak ngerti, Pak, bahaya. Paham ya? Mau jadi presiden, tapi nggak sholat, ya apa? Jadi menteri nggak sholat, DPR nggak sholat, bahaya, Pak. Bahaya. Paham tuh? Ini bisa jadi kejadian-kejadian yang seperti ini ya, kemungkinan. Ada yang apa? Ada yang nggak sholat, ada yang nggak sholat. Nanti lihat nanti gimana orang yang nggak sholat. Paham tuh? Presiden misalnya. Ini juga apa? Kullu man laka alaihi wilayah. Wilayahnya presiden. Siapa? Menterinya. Semuanya. Kalau sudah presiden mewajibkan ya tambah wajib. Paham tuh? Jam istirahat zuhur semuanya wajib sholat. Harus. Jamaah harus. Penting ini. Ya. Waghdab alaihi asyadda wa 'azama mimma taghdab alaihi law atlafa malak. Dan ente harus marah. Harus marah kepadanya asyadda, dengan marah yang lebih marah. Wa 'azama, dan marah lebih besar
Mimbal ghadabu sebagaimana kamu marah alaihi kepadanya lau atlafa. Seandainya dia menghilangkan, menghancurkan, merusakkan malaka hartamu. Kan ya apa di mobil, ngono mobilmu dibeset mbek anakmu. Ngamuk bunda, kocone dipecah. Hah? Ya apa? Ya Allah itu kan ratusan juta ini. Mbok beset mbok ngamuk. Gak sholat, gak ngamuk lu. Wong saiki, wong tua saiki keliru. Mecahno gelas nih ngamuk luar biasa. Kok nek gak ndelok matamu? Ngamuke luar biasa, pecahno gelas. Paham? Ngerti? Harus lebih marah ketika anak ini meninggalkan sholat, ketika karyawan meninggalkan sholat, ketika pegawai meninggalkan kudu luweh ngamuk. Paham? Ini ngamuknya bukan karena ngamuk hawa nafsu. Ini namanya marah karena Allah. Paham? Ngerti? Ini yang diperintahkan untuk marah. Kenapa? Karena ini orang sudah menyia-nyiakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, fa ilam taf'al dzalik, wis mbok nasihati, wis mbok tekan, wis mbok apa sanksi. Kok sik apa? Gak ngelakoni. Kunta minal ndak, bukan. Fa ilam taf'al dzalik, lek awakmu gak gelem apa? Gak gelem nasihati, gak gelem menekan, gak gelem apa? Eh, ngasih sanksi, ngasih hukuman, gak gelem marah. Kunta minal mustahinin bihuquqillahi ta'ala wa bidini. Awakmu, awak dhewe iki, paham? Termasuk daripada golongan orang yang mustahinin, menganggap apa? Eh, menganggap enteng, menganggap apa ringan atau menyepelekan. Bihuquqillah dengan apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min wa bidinihi, dan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Termasuk golongan orang-orang yang meremehkan agama dan hak-haknya Allah Subhanahu lewat dia gak kamu. Awak dhewe gak ngkei apa? Sanksi. Tambah keliru kabeh. Gak enak. Paham? Cene sadar dewi. Oh, keliru. Paham? Jelas ya? Ya harus. Paham tuh. Waman akab tahuna. Kalau kamu sudah apa? Kamu sudah ngasih sanksi bahwa wadibta, dan kamu sudah apa? Marah alaih kepadanya. Walam yang tasil, nah iki kok saya tetep gak apa? Gak ngelakoni wazan jajir, kok gak jerah. Saya gak apa? Gak sadar. Fa'abidhu an. Ya wis. Berarti lek pegawai pecat wae mari. Hah? Lek bojo ya apa? Tinggalan mari ya. Alhamdulillah. Ya kan? Yang perempuan punya suaminya enggak ya sholat ya. Alhamdulillah. Ruwet ya. Ruwet. Nah, makanya aja golek sing aneh-aneh. Golek sing apa? Sing rajin sholat selesai sudah. Makanya Nabi memerintahkan apa? Yang dipandang itu agamanya dulu. Paham ya? Disuruh milih gimana agamanya, gimana sholatnya. Terus gampangannya ya apa iso ngaji pun enggak. Nah, ngono lho. Sekarang kadang orang nyali menantu itu macam-macam. Apa pekerjaannya, apa profesinya, berapa pendapatannya. Ini apa rapi mbek donyane ya apa? Hah? Antum. Kenapa ngerampok teko mantumu ngono lho. Ya Allah. Iya, itu boleh jadikan pertimbangan, tapi pertimbangan utama bukan di situ. Ya apa arek iki? Iso ngaji ta? Ya apa salate? Takokno. Paham? Ya apa Pak? Anak iki Pak, salate Pak, subuh ya apa Pak? Paham? Ngerti ya? Itu. Subuh insyaallah istiqomah. Ya apa ngajine wong ngajine istiqomah. Ya apa bakti orang tua nih? Alhamdulillah gak pernah menyakiti hati orang tua. Kalau sudah hak-haknya Allah ditunaikan semuanya, hak orang tua ditunaikan insya Allah akan hidup bahagia. Tapi lek sing digoleki apa penggaweane, berapa penghasilan, ya kayak nih, paham? Ya, jelas ya. Ini tujuannya untuk ke situ.
Suatu saat lek gak salat kon dikon ngadoh. Naudzubillah min watrudhu usir, paham? Minka darimu, usir kon usir. Ya apa kon? Fa innahu syaiton. Ngerti? Karena sesungguhnya dia siapa? Asyaiton. La khaira fihi. Lha iku. Kon di pegawe gak salat, usiran mari pecatan. Napa? Gak ana apike iki. Hak ya Allah, hak dia apa? Haknya Tuhan saja disepelekan apalagi haknya manusia. Wala barakata fi kana berkah ya Allah. Naudzubillah min. Tahrumu walatuhu, kamu haram berhubungan dengannya. Wa ma'asyaratu dan berkumpul dengannya. Paham tuh? Nah, hati-hati ya. Hati-hati, hati-hati. Makanya lek kon golek kanca, delokan kancamu salat kon ndak. Ojo sampai kon kumpulan koncoan ambek kanca sing gak salat. Kok rai-rai ini lek kowe tok. Gak so, gak salat dikancani ojo. Delokan salat ya apa? Kon lek iso nasihati nasihati. Kok gak salat. Paham? Jelas ya. Bahaya iku setan iku. Mbok kancani kon kumpul sapa? Marine kon marine sapa? Paham? Iku naudzubillah min dzalik. Kana barokah. Wa tajibu mu'adatu. Wajib kan musuhi. Kon gak salat, musuh. Apa besti-besti mek setan. Ngono, Kak. Tegas pemuka itu wis selesai. Iya. Kon gak salat, musuhku. Paham? Kon gak salat, musuh kon setan. Wa huwa minal muhaddina lillah. Itu orang termasuk daripada apa yang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasuli dan rasulnya. Paham ya? Qala Allah taala sampai difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala la tajidu qauman. Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak bakal mendapatkan suatu kaum yu'minuna billah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir dan hari apa? Ah, akhir yuwadduna. Yang apa? Saling berkasih sayang kepada orang haddallah yang apa? Menentang kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulah dan rasulnya. Ciri-cirinya orang beriman itu nggak mungkin apa? Besti karo wong sing nentang Gusti Allah. Lah kok besti mbek wong sing nentang Gusti Allah itu berarti tutuk wong sing oh, hati-hati kok. Jelas. Sampai mana ayatnya tadi itu? Panjang ya. Walau kanu aba'uhum au abna'uhum au ikhwanahum. Meskipun wong sing nentang Gusti Allah iku sapa? Bapak-bapaknya. Paham? Masih yo bapake. Gak oleh awak dhewe kumpul. Au abna'uhum atau apa? Anak-anaknya. Au ikhwanahum atau apa? Kerabatnya. Au asyiratahum atau keluarganya. Gak mungkin. Jadi ketika mereka para sahabat sudah beriman, kemudian ada keluarganya yang nggak beriman kepada Allah, menentang kepada Allah, gak mungkin dikumpul. Gak mungkin pasti. Berhubungan tetap berhubungan, tapi hanya sekedar. Gak sampai apa? Akrab, gak sampai dekat, gak sampai. Ulaika mereka adalah apa? Kata fi qulubihim al-iman. Nah, orang-orang yang benar-benar iman itu seperti ini. Orang-orang yang dalam hatinya, yang Allah catat dalam hatinya al-iman. Wa ayyadahum dan Allah apa? Kokohkan, tanamkan. Biruhin minhu. Ya, dengan apa? Rohnya iman. Wis imannya kokoh. Paham ya? Imannya kok kokoh. Masya Allah. Roh di sini artinya adalah apa? Pertolongan ya. Wa yadkhiluhum dan Allah masukkan mereka jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fi radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah. Mereka adalah apa? Tentaranya Allah. Ala in hasbullah humul muflihun. Mereka lah orang yang bakal beruntung. Orang yang menjauh daripada orang-orang yang menentang tak hanya Allah Subhanahu wa taala. Bang, enggak enak Ustaz. Ya apa lek masuk kaget awak dhewe koncone. Bukan enggak dikonconi, yes biasa. Bang, tapi aja waker ngono. Bisa apa ya nyoba ngono lho. Paham? Tapi bocah ngopi ojo, bahaya itu. Bocah kumpul bareng ojo. Kan diajak ojo kalau sepurane Mas. Salat tadi sih.
Ngeri Pak, ngeri, syaiton. Eh, fanafal iman, maka Allah Subhanahu wa taala menafikan iman, meniadakan iman anil muwaddin bagi orang-orang yang berkasih sayang lil muhaddina lahu kepada orang-orang yang apa? Menentang kepada Allah Subhanahu wa taala wali rasulih dan kepada rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanu min aqrabil aqrabin. Meskipun ya yang didekati yang dikasih sayang adalah apa? Min aqrabil aqrabin. Kerabat dekatnya. Eh, meskipun kerabat terdekat. Makanya hati-hati. Ibaratnya sekarang gampangnya jaga jarak. Jaga jarak. Makanya nasihati, ingetin. Oh nggak sholat, kenapa nggak sholat? Ayo sholat. Nah, kalau kamu nggak sholat, kamu setan. Paham? Aku nggak boleh kumpul sama kamu. Paham? Ya, ingetin bahasa gimana supaya sholat. Ayo sholat ya. Wa ghayatu ma yasmahu bihi lil ami al-ghafili al-mustaghriki mahma fatathu shalah ayyaqdiyaha ma'a taubah 'anil out ila misli dzalik. Dan puncaknya ma yasmahu, perkara yang bisa dimaafkan. Bihi dengan itu ma lil ami bagi orang yang awam al-ghafil yang lalai al-mustaghrik ya yang terlalu parah ya. Mahma fatahdu sholah ketika dia meninggalkan sholah. Sampai mana sih kita ini bisa memaafkan gitu loh. Bagi orang yang awam yang apalah lalai ayak dia ma'tobah. Nah, dia mau mengkodoknya tapi dia juga apa? Tahu taubat anil out ila mithli dzalik. Taubat enggak sampai melakukan lah lagi. Taubat enggak sampai apa? Tinggalkan sholat lah lagi. Oh, ternyata dia masih mau apa? Mengkodok. Kodok ya sholatmu. Oh iya. Terus mari ngono gak ngelakoni mah mana gak apa-apa. Paham tuh? Gak apa-apa koncone. Ngerti? Ya, apalagi zaman sekarang. Nas Quran aja sudah apa? Jelas. Tetap kita ngingetin, kita ngajak tobat terus. Nah, terus ingetin terus, ajak sholat. Supaya apa? Istiqomah. Fa'amal idha'ah, fala. Kalau dia menyepelekan, menyanyiakan, ya jangan. Artinya kok ngulangi lagi. Berarti dia juga menyepele, ya ojo apa? Ojo dikai ampun. Paham? Kaifa wa alaihi fi ikhrajis shalah an waqtiha ismun adimun wa in badara ya bagaimana tidak, ya kan? Wa alaihi dan bagi ini orang fi ikhrajis shalah ketika dia mengeluarkan salat an waqtiha dari waktunya ismun adimun mendapatkan apa? Dosa yang sangat besar wa in badara ya. Meskipun dia bersegera untuk mengkodoknya. Itu tahu dosanya orang yang meninggalkan puasa sengaja, apa dosanya? Hmm? Meskipun dia mengodok setahun, dia nggak bakal bisa apa? Nggak bakal bisa nutupi kesalahannya dia gara-gara dia apa? Nggak puasa dengan sengaja. Orang Ramadan kan perintahnya wajib, nggak ada uzur, nggak ada apa kok sengaja dia apa? Nggak puasa. Itu kan wain somodar. Meskipun dia puasa setahun nggak bakal bisa. Apalagi sholat. Kok ninggalkan sholat sengaja seenaknya? Wain badar biqadha ya. Meskipun dia apa? Mengodok dengan segera. Nggak bakal bisa. Makanya hati-hati. Kita harus bersyukur gitu ya. Bisa istiqomah menunaikan sholat. Ya. Walaysa bi'udrin al-istighol dunia. Dan dia apa? Nggak ada kesibukan untuk urusan apa? Dunia. Tapi urusan sholat. Hanya berapa menit, berapa saat. Nggak perlu waktu lama. Yang penting kita kerjakan sholat. Urusan diterima nggak diterima itu urusannya Allah, bukan urusan kita sudah. Yang penting kita lakukan kewajibannya Allah. Sesuai dengan syarat dan rukunnya. Selesai. Urusan khusyuk itu nanti. Ya, perlu pelajari. Paham tuh? Saya nggak bisa khusyuk. Nggak mau keliru mbak. Ini sholat itu kewajiban. Paham tuh ya? Wala bi ghairihi anis sholat. Dan dia juga nggak ada kesibukan yang lainnya. Paham? Anis sholat tidak pada
sholat hatta tafuta, sampai dia apa? Kehilangan sholat. Giliran kesibukan yang lain, ya kan? Oh, masya Allah. Baik. Jadi dia meninggalkan sholat, walaysa bi udhrin al-istighfar bidunya. Dia nggak ada uzur ya, nggak ada kesibukan. Walaysa bi udhrin al-istighfar bidunya. Nggak ada kesibukan. Wala bi ghariha, dan juga apa? Nggak ada kesibukan yang lainnya. Andi sholat daripada sholat sampai apa? Ketinggalan sholat sampai apa? Meninggalkan sholat. Wala udra, dan tidak ada apa? Udzur illan naum, kecuali apa? Tidur, awin nisyan, atau apa? Lupa. Fakot tulis. Ada sholat kan cuma dua. Ada sholat isnani. An-naumu wan nisyan. Itu sudah. Hmm? Masya Allah. Baik, ya. Hmm, jelas ya. Hmm. Jadi nggak ada alasan. Walaysa bi udhrin al-istighfar bidunya. Tidak dikatakan uzur, ya kan? Gara-gara apa? Sibuk urusan dunia. Nggak bisa dikatakan uzur. Wala bi ghairiha. Dan juga yang lainnya. Nah, sampai meninggalkan sholat. Uzur itu hanya apa? An-nauman wa nisyan. Jelas ya. Kemudian ini juga gak kalah penting. Wa ala wulatil umur. Bagi siapa? Pemerintah. Nah, mulai dari tingkatan yang paling bawah. Ayah milu, untuk apa? Menggiring, mengajak. Hmm? Mendorong, memotivasi al-amah kepada eh, kalangan apa? Kalangan umum, ala fi'li sholat, untuk melakukan sholat al-maktubah lima waktu. Ini harus ada kejelasan bagi pemerintah. Harus ada ikut andil, ada peran untuk apa? Eh, supaya orang-orang ini, masyarakat ini melakukan sholat. Wa alaihim ayu akibu, dan berhak bagi mereka untuk apa? Eh, menghukum man tarakaha, pada orang yang meninggalkan sholat kaslan. Karena apa? Malas bil qatl itu. Yang bunuh nanti siapa? Pemerintah. Berhak sampai bunuh pada orang yang meninggalkan sholat gara-gara apa? Malas. Paham belum? Badzalika ba'da istidabah. Tapi itu ya setelah apa? Disuruh tobat. Suruh tobat, nggak ngelakuin lagi, nggak jadi dibunuh. Tapi disuruh tobat, kok ngelakuin lagi? Nggak ada ampun sudah. Illam yatub. Badzalika ba'da istidabah illam yatub, jika dia nggak tobat, cek pancet ya. Jadi akhirnya ya takut, ya kan? Wedi akhirnya, masuk di partai ini gak wedi ya. Wa alal wuladi ismun azimun wa haraj. Idza sakatu an dzalika ma'al ilmi. Dan dosa bagi pemerintah, dosa yang besar, ya kan, dan kesalahan. Jika apa? Diam, an dzalika ma'al ilmi. Kalau ngerti masyarakatnya apa? Tinggalkan sholat, dosa. Paham belum? Wa qassaru fil qiyami bihi. Dan mereka apa? Taksir, sembrono dalam menegakkan, untuk apa? Menunaikan sholat. Wala rukhsata lahum, dan enggak ada dispensasi, tidak ada keringanan lahu bagi mereka fitar dzalik, dalam meninggalkan dalam meninggalkan apa? Menegakkan ini. Di dalam menegakkan apa? Perintah untuk sholat. Kalau alasan pemerintah nggak ngajak masyarakat untuk apa? Melakukan sholat. Wajib mereka, wajib juga. Pemanya jadi masyarahu min umuriddin, dan apapun yang berlaku tentang urusan apa? Urusan agama. Pemerintah juga wajib. Kalau boleh ilim, taklim, mondok, pemerintah juga harus apa? Motivasi. Memerintahkan kepada masyarakatnya untuk apa? Belajar ilmu agama. Harus. Sekarang ini jarang. Ya kan? Kalau di luar sana, pendidikan agama gratis loh. Itu termasuk bagian apa? Memotivasi agar supaya masyarakatnya itu belajar ilmu agama. Lihat di luar sana. Pendidikan gratis, pendidikan apapun, tidak hanya agama. Itu termasuk motivasi. Termasuk apa? Ayah melu al-amah, ya, mendorong kepada kalangan umum untuk supaya apa? Melakukan kewajiban, gak hanya sholat tok. Wa may yajri majrahu min umriddin. Paham tuh? Nah, ini sekarang kurang perhatian dengan hal ini. Makanya harus bagi pemerintah untuk memperhatikan hal ini
agar supaya nggak kena dosa. Paham tuh? Kok menang, ya dosa, Pak. Paham tuh ya? Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.